Bayangkan sebuah dunia di mana transaksi internasional tidak lagi bergantung pada sistem perbankan Amerika Serikat, dan di mana sebuah negara secara diam-diam membangun sistem keuangan globalnya sendiri, tanpa harus menggunakan senjata, tetapi cukup dengan kode komputer dan kerjasama bilateral. Itulah yang sedang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok tidak sekedar meluncurkan mata uang digital. Mereka tengah membangun fondasi keuangan senilai 20 triliun rupiah yang akan mengubah cara uang bergerak di seluruh dunia, dengan tenang, sistematis, dan sangat terstruktur. Sistem keuangan baru ini dikenal sebagai arsitektur pembayaran yuan digital, yang sudah aktif dan kini digunakan dalam transaksi lintas negara oleh lebih dari 200 negara dan wilayah, tanpa melalui sistem SWIFT. Sistem ini secara langsung mengeksekusi transaksi, bukan hanya mengirimkan proses seperti SWIFT. Menurut data dari Bank Rakyat Tiongkok, hingga kuartal pertama tahun 2025, yuan digital telah digunakan untuk menyelesaikan transaksi senilai 4 kuadriliun rupiah dalam program percontohan. Apa sebenarnya yang ingin dicapai Tiongkok? Jawabannya sederhana, kedaulatan keuangan. Dengan memasukkan yuan digital ke dalam rantai pasokan, jalur perdagangan, dan jaringan bank sentral dunia, Tiongkok sedang mengubah sistem keuangan internasional dari dalam, tanpa harus menghancurkannya. Ini adalah alternatif terhadap tatanan dunia yang sejak tahun 1944 dikendalikan oleh dolar Amerika, melalui sistem Bretton Woods. Kini, tanpa senjata apapun, Tiongkok menantang dominasi tersebut dengan kode pemrograman dan perjanjian mata uang bilateral. Sejak tahun 2015, Tiongkok telah menandatangani lebih dari 41 perjanjian mata uang bilateral, senilai total 10 kuadriliun rupiah. Ini memungkinkan perdagangan langsung dengan yuan, tanpa harus melewati clearing dolar di Bank New York. Hingga akhir tahun 2024, 38% dari total perdagangan Tiongkok telah dilakukan di luar sistem SWIFT, sebagian besar melalui sistem pembayaran antar bank lintas batas, yang kini mencakup lebih dari 1.400 institusi keuangan di 110 negara. Contohnya, pengiriman energi dari Arab Saudi ke Tiongkok, kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik, tanpa keterlibatan satupun bank Amerika. SWIFT memang masih memegang peran dominan dalam transaksi global, dengan sekitar 40 juta transaksi per hari. Namun, dominasi ini mulai melemah, khususnya di negara-negara berkembang. Sejumlah ekonom menyebut bahwa sistem alternatif pembayaran Tiongkok ini adalah revolusi finansial paling sunyi dalam beberapa dekade terakhir. Contohnya pada Maret 2024, Kenya membeli minyak dari Uni Emirat Arab menggunakan yuan bukan dolar. Bahkan Argentina membayar sebagian utangnya ke IMF dalam yuan, karena cadangan dolar mereka telah habis. Lalu kenapa banyak negara tertarik? Jawabannya adalah perlindungan dari sanksi Amerika. Banyak negara tidak bermaksud meninggalkan dolar, melainkan mereka ingin memiliki opsi cadangan. Yuan digital, yang tidak bergantung pada bank perantara, memberikan alternatif cepat, murah, dan tidak bergantung pada Washington. Berbeda dengan SWIFT yang hanya mengirim proses pembayaran, sistem digital yuan mentransfer uang secara real-time, mengurangi beban biaya pertukaran mata uang, dan tidak memerlukan perantara lembaga clearing. Transaksi lintas batas yang biasanya memakan waktu 1 hingga 3 hari, kini bisa selesai dalam hitungan detik, dengan biaya hingga 98% lebih murah. Kini sistem ini menangani transaksi senilai 1.300 kuadriliun rupiah per hari. Ini bukan lagi sekedar uji coba, melainkan sudah menjadi sistem operasional. Meski memberikan kecepatan dan efisiensi, sistem ini juga memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang memegang kendali utama? Dalam sistem ini, pemerintah Tiongkok akan memantau setiap pergerakan dana secara real-time, bahkan mungkin menghentikan atau mengatur arus uang secara sepihak jika mereka menganggap perlu. ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok, melampaui Uni Eropa. Lebih dari 33% perdagangan ASEAN-Tiongkok kini diselesaikan dengan mata uang selain dolar. Di Indonesia,
UMKM menggunakan dompet digital yuan berbasis QR untuk menghindari konversi dolar yang lambat. Di Malaysia, bank sentralnya bahkan sudah menghubungkan sistem pembayaran cepat dengan Tiongkok. Namun, ketika sistem keuangan suatu kawasan bergantung penuh pada platform milik negara lain, muncul risiko ketergantungan struktural. Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok bukan lagi sekedar tentang membangun pelabuhan dan kereta cepat. Kini, mereka juga sedang menyebarkan standar keuangan baru ke 148 negara. Di Pelabuhan Gwadar di Pakistan, Terminal Mombasa di Kenya, dan rel kereta di Laos, kontraktor dibayar dengan yuan digital melalui dompet yang didukung oleh Bank Sentral Tiongkok. Di beberapa negara, yuan digital bahkan sudah digunakan untuk pembayaran utang nasional, dengan sistem pintar yang memprogram kapan dan bagaimana dana harus dibelanjakan. Negara-negara BRICS seperti Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, ditambah Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab, telah memulai uji coba sistem pembayaran lintas batas dengan mata uang digital nasional. Ini adalah laboratorium mata uang dunia, yang secara langsung menantang dominasi dolar. Amerika Serikat merespons melalui kebijakan tarif baru sebesar 60% terhadap produk Tiongkok, diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2025. Namun Tiongkok tidak membalas dengan cara lama. Mereka justru mempercepat integrasi yuan digital ke dalam sistem pembiayaan ekspor. Kini, banyak eksportir Tiongkok mendapatkan perdagangan kredit dengan bunga kecil dalam yuan digital, yang membuat mereka tidak lagi membutuhkan pinjaman berbasis dolar. Yang terjadi bukanlah kehancuran dolar secara langsung, tetapi pergeseran struktural dalam sistem keuangan dunia. Tiongkok tidak hanya membangun jalur cepat keuangan baru, mereka juga menghapus loket tiket, mengganti operator, dan menetapkan aturan main sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia akan menggunakan dolar atau yuan. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengatur arus uang dunia saat krisis keuangan berikutnya melanda? Jika Washington tak lagi menjadi sumber utama likuiditas, apakah dunia siap menerima syarat dan ketentuan dari Beijing? Karena Tiongkok tidak sedang menunggu perang keuangan berikutnya, tetapi mereka sedang bersiap untuk memenangkannya sebelum dimulai.